Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lihat tata tertib sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mendengarkan video dengan fokus, mencatat hal-hal yang penting. Baik anak-anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca Quran Surat Al-An'am ayat 86. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umatnya di masanya. Siapakah Nabi Ilyasa alaihissalam itu? Ilyasa bin Al-Asbad bin Iddi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israel dan Arami. Beliau keturunan keempat daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seorang keturunan para nabi dan rasul. Saat Ilyasa muda dan menderita sakit, Nabi Ilyas alaihissalam datang ke rumahnya dan menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh dari penyakitnya, Ilyasa muda menjadi anak angkatnya Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyasa muda selalu mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam dalam menyeru ke jalan kebaikan. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, tugas kenabian dilanjutkan kepada Nabi Ilyasa alaihissalam. Jadi Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas itu berbeda ya, bukan keturunan yang sama, tetapi berbeda. Kalau Nabi Ilyas keturunannya beda dan Nabi Ilyasa keturunannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, Bani Israel kembali kafir. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Kejahatan, kezaliman, dan kemaksiatan melanda negeri itu. Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai seorang nabi tak henti-hentinya menyeru mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaikan angin lalu, seruan Nabi Ilyasa alaihissalam tidak dihiraukan oleh umatnya di masa itu. Setelah itu, walaupun demikian, Nabi Ilyasa alaihissalam tetap sabar, berusaha sampai mereka benar-benar insaf. Tak kenal waktu siang dan malam, beliau terus berdakwah dan memperingatkan kaumnya agar kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Lanjut. Beberapa kali Nabi Ilyasa memperlihatkan mukjizatnya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyebutnya sebagai tukang sihir. Sama halnya ketika mereka menyebut Nabi Ilyas alaihissalam sebagai pengacau. Berdakwah dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mengikuti dan menaati ajaran-ajaran Nabi Ilyasa alaihissalam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup makmur, rukun, dan tentram selama beberapa tahun lamanya. Kemudian wafatlah Nabi Allah Ilyas alaihissalam, dan kaumnya sangat bersedih atas wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam. Karena berkat beliaulah mereka mengenal dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun lamanya sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel kembali durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil kenikmatan dan kesenangan dari mereka. Dalam kedurhakaannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk menjadi penerus dakwah setelah Nabi Ilyasa wafat. Ya, hikmah yang terkandung dari kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam adalah beliau dalam berdakwah menyeru kebaikan tidak mudah putus asa. Berkat usahanya,
yang pantang menyerah akhirnya membuahkan hasil yang baik. Semoga kita semua yang belajar tentang kisah keteladanan para nabi dan rasul bisa menerapkan kisah-kisah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak sendiri dan umumnya kalian semua. Dan insya Allah kisah-kisah selanjutnya akan disampaikan dalam video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, marilah anak-anakku sekalian, kita sama-sama tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Quran surat Al-Asr dan doa penutup belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat, khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya kalian semua. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.